Shalom, selamat pagi saudara. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 98 ayat yang ke-1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, dan lengannya yang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, saat-saat ini semua orang dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, saudara, yaitu wabah penyakit COVID-19 yang memakan ribuan jiwa setiap hari, di mana itu semua di luar prediksi manusia, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak perlu berkecil hati dan panik, karena kita memiliki Tuhan yang besar, yang kuasanya tidak pernah berubah. Dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan berkata, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Karena Tuhan tidak berubah, kita dapat menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Lengan Tuhan yang kekal adalah tempat yang aman dan benteng yang kuat bagi setiap orang yang mencari perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saudara, seberapa besar pun masalah di dalam hidup ini, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong dan memulihkan kita. Karena tidak ada yang terlalu sukar baginya, saudaraku. Tuhan dapat menciptakan dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu bergantunglah penuh kepada lengannya yang kuat dan kekal. Karena kuasa Tuhan tidak berubah adanya, maka mujizatnya juga masih ada sampai detik ini. Artinya Tuhan masih memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dengan lengannya yang perkasa itu. Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Saudaraku, Daud menyadari dan tahu persis bahwa hanya Tuhan yang sanggup menopang hidupnya. Daud berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudaraku, kita tak akan mampu bertahan di tengah dahsyatnya gelombang kehidupan jika tanpa Tuhan di samping kita dan menopang hidup kita. Ketika itu Daud sedang dalam situasi yang teramat sulit, saudara, karena sedang melarikan diri dari kejaran putranya sendiri, yaitu Absalom, yang berusaha untuk membunuhnya dan berambisi untuk merebut tahtanya. Dalam situasi ini, perasaan Daud campur aduk dan menjadi satu. Merasa dikhianati, merasa dikecewakan, ditinggalkan, sedih, putus asa, dan sebagainya. Meski demikian, Daud tidak berkeluh kesah atau mengasihani diri sendiri, tapi ia terus memperkatakan iman, karena ia tahu kepada siapa ia menaruh pengharapan hidupnya. Daud berkata,
Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud berkata demikian karena ia memilih untuk terus mengarahkan pandangannya kepada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Seperti anak kecil yang selalu melihat dan mencari ayahnya saat dia meminta pertolongan. Demikian juga kita dalam hidup ini harus bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh pikiran kita hanya kepadanya. Sebab Tuhan sumber kekuatan kita. Dia batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan, dan tetap untuk selamanya. Dan saat ini Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita, saudara. Sebab tangannya tangan yang kuat, yang sanggup menopang hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan di segala waktu. Sebab hanya Engkau lah yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, kesejahteraan daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan bagi negeri kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.